Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sumatera, perkenalkan nama saya Tara. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri dulu biar kita makin tambah sayang. Kenalkan, nama saya Tara Fitriani. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada materi kali ini, kita akan menjelaskan mengenai gimana cara memulai usaha dengan modal yang kecil. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri bahwa aku adalah seorang seorang owner dari small business yang aku jalanin, yaitu cetak foto, undangan, baik undangan digital maupun yang undangan cetak. Selain itu, aku ada usaha juga buket dan juga undangan fotokopi, scan, dan yang lainnya, termasuk juga spanduk dan lain-lainnya. Aku sudah memulai usaha ini selama 2 tahun, atau kurang lebih sekitar 2 tahunan. Dan kali ini aku ingin mempresentasikan mengenai gimana sih cara kita memulai usaha dengan modal yang kecil. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam mengenai gimana sih cara memulai usaha, apa sih resikonya, bagaimana strateginya, terus apa yang harus dilakukan anak muda untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil ini. Sebelum itu kan kita harus tahu sih apa itu bisnis. Maka kita akan menjelaskan pengertian bisnis. Menurut Amirullah Iman Harjanto, bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar untuk menghasilkan produk yang bergunanya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Yang artinya, kalau kita sederhanakan dengan lebih simpel, bisnis itu adalah kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang pembisnis atau sebagai seorang pengusaha. Kita membuat suatu produk yang tujuannya untuk bisa dinikmati, untuk bisa dipakai oleh konsumen, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Dari kita menjual barang, dari kita menjual jasa kita. Gimana sih perjalanan aku untuk memulai bisnisku, yaitu bisnis cetak undangan. Cetak undangan ini aku kan udah jalan 2 tahun. Terus aku gimana sih cara mulainya gitu, gimana sih ke modal kecil, kenapa modal kecil? Aku bilang bisnis cetak undangan ini termasuk salah satu bisnis yang modalnya kecil ya, karena dulu aku waktu memulai itu aku pakai belangko undangan yang aku beli di Shopee dan itu harganya cuma Rp100.000. Tapi kan usaha ini tuh perlu yang namanya laptop, perlu yang namanya printer. Betul sekali. Untuk laptop, aku emang udah ada karena aku sebagai mahasiswa yang emang penunjangnya itu laptop dan juga printer. Kalian bisa dapetin ini dengan cara yaitu mencari modal. Modalnya itu bisa kalian dapetin dengan bekerja dahulu. Kalian bisa kerja mulai dari cari-cari jasa freelance atau kalian bisa mulai dengan kerja sebagai seorang buruh pabrik seperti aku. Dulu aku memulai itu bekerja dulu dari pabrik. Terus setiap gajian masuk, aku mulai tabungin untuk membeli laptop dan juga untuk membeli printer. Nah, printer ini dan laptop ini aku gunain untuk belajar gimana cara untuk memulai bisnis. Terus aku kepikiran deh, undangan. Kenapa undangan? Karena bisnis undangan ini pesaingnya di sini masih tergolong masih sedikit ya. Terus modalnya nggak harus besar gitu, kita nggak harus mulai dengan yang puluhan juta sampai ratusan juta gitu. Banyak konsumen yang nyari itu dan mereka harus nyari dari jauh. Mendingan kita siapin usaha itu di sini gitu. Jadi kayak aku, wah kayaknya masyarakat perlu undangan ini, perlu cepat bikinnya. Maka dari itu aku mulai usaha ini. Kalau kita ngomongin bisnis, tentunya kita pasti kenal yang namanya resiko berbisnis. Dalam setiap hal yang kita lakukan, tentunya pasti akan menimbulkan resiko-resiko. Baik itu resiko berbisnis, resiko kita belajar, resiko kita memulai pekerjaan, semuanya pasti memulai resiko. Dan resiko bisnis yang aku jalani selama 2 tahun ini adalah kalau kita melakukan usaha, salah satunya adalah berjualan, kita pastinya bisa aja kerja itu lebih dari orang yang biasanya. Kadang-kadang kalau pesanan banyak, kita bisa kerja lebih dari 10 jam, bahkan berhari-hari. Terus, kadang-kadang namanya juga konsumen ya, mereka nggak akan pernah peduli itu hari apa, terus jam berapa. Kalau mereka butuh, mereka akan chat kamu. Dan kamu juga harus siap untuk kerja di hari libur. Terus, selanjutnya adalah susah juga untuk mencari customer.
Kenapa sih susah? Kadang-kadang emang agak susah ya kalau misalkan nyari gitu. Makanya kita perlu yang namanya strategi bisnis. Apa sih Kak strategi bisnis? Strategi bisnis adalah sebuah usaha berupa langkah-langkah atau tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan kita. Dalam strategi bisnis, di manajemen kita mengenal dengan STP atau Strategi Targeting and Positioning. Gimana ketika kita menciptakan suatu produk baru, kita harus meriset dulu tuh apakah produk kita emang dibutuhin sama khalayak. Kalau emang produk kita bukan produk yang emang dibutuhin, orang nggak akan nyari sama produk kita. Karena mereka nggak butuh sama itu, sama produk dan barang jasa yang kita tawarkan. Terus yang ketiga, targeting. Kita harus tahu siapa orang yang akan membeli produk kita. Baik itu orang tua, anak kecil, dewasa, perempuan, laki-laki, dengan umur berapa sampai berapa, kita harus benar-benar cari tahu itu semua. Terus yang ketiga, positioning. Apa yang bikin usahamu itu menarik dan berbeda dari yang lain gitu. Gimana cara kamu bisa menciptakan usahamu itu berbeda, nggak sama aja sama usaha-usaha yang lain. Kalau aku bisa ngejamin bahwa produk itu bisa jadi dalam 1 hari. Jadi buat teman-teman yang misalkan buat customer yang mepet gitu ya, misalkan besok harus jadi, bisa, atau beberapa jam juga bisa. Cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan strategi bisnis ini adalah dengan hal-hal berikut, yaitu bisa melalui online. Kita bisa share bisnis kita melalui WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa ngasih tahu ke lebih banyak orang bahwa kita sedang melakukan usaha. Kalau biasanya orang-orang itu nggak mau beli karena mereka nggak tahu. Jadi kita harus share usaha kita, bisnis kita ke lebih banyak orang biar mereka semakin tahu. Kalau mereka butuh, mereka bisa kontak kita. Jangan lupa cantumkan juga alamatmu, cantumkan juga nomor teleponmu yang bisa dihubungi biar mereka yang butuh kamu bisa langsung kontak kamu. Terus kamu bisa lebih memperbesar rasio penjualanmu dengan penjualan online. Selain offline, kamu bisa juga pakai online. Ada yang TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Atau banyak e-commerce lainnya yang bisa kamu manfaatin untuk bisa berjualan gitu. Dan yang biasa kita lakukan adalah offline yang terakhir, yaitu dengan gimana masang spanduk biar orang yang lewat itu tahu kalau oh ternyata si ini punya usaha nih. Terus mereka baca, mereka ngeh. Selanjutnya, yang terakhir adalah biasanya strategi ini yaitu strategi dari mulut ke mulut. Kalau produk yang udah kita jual, udah kita kasih ke customer, terus customer cocok, biasanya customer itu mau mempromosikan produk kita. Makanya kalau kita membuat suatu produk, kita pastikan bahwa produk itu punya kualitas yang baik dan menjamin kepercayaan oleh customer. Karena mereka kalau mendapatkan produk yang bagus, mereka juga nggak akan segan-segan untuk bisa mempromosikan produk tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa memulai bisnis. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Intinya kita nggak boleh malu untuk memulai usaha. Kita tuh harusnya lebih malu kalau kita nggak punya duit sama sekali. Kita cuma bisa minta sama orang tua gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.